Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita akan di video kali ini maksudnya kita akan membahas tentang komenan dari Satrio Budi, Bang Satrio Budi ya. Jadi dia bertanya tentang modal jualan beli bahan jeroan dan lain-lain. Cuma itu gua udah kasih linknya, cuma kayaknya linknya nggak nempel nih, udah gue bales. Dan lain-lain berapa bang? Gue baru lulus SMK Pegauran, gue nggak tahu nih SMK Pegauran di mana. Dan cara menghilangkan rasa malu. Baru SMK ingin jualan dan bang, bagaimana cara menghilangkan rasa malu? Baru lulus SMK pengen jualan, wajar ya malu ya. Karena belum merasakan pahitnya kehidupan ya. Kalau keluar SMK kan belum merasakan kompetisi di bidang, misalnya kayak bidang melamar kerja, kompetisi dalam persaingan di bidang pekerjaan, kompetisi pahitnya yang namanya habis kontrak ya, kompetisi yang namanya relasi atau bawaan atau tidak, wah pahit sekali ya. Terkadang gara-gara itu banyak orang juga yang bosan dengan peraturan seperti itu, kita memilih untuk berjualan. Udah nggak mikir rasa malu lagi. Cuma ini karena Bang Budi Satrio ini baru lulus SMK ya, mungkin masih memikir rasa malu karena belum berpengalaman di luar sekolah terlalu lama ya, masih baru lulus pisan. Di luar sana lebih kejam Bang Budi daripada kita memikirkan rasa malu dan gengsi ya Bang Budi ya. Di luar sana banyak pelajaran yang begitu sangat memalukan bahkan Bang Budi ya. Ya saya pribadi kenapa saya terjun ke jiwa dagang, kebetulan saya juga masuk ke dagang dari SD, udah senang dagang-dagangan, dan gua mencoba terjun ke dunia perindustrian pabrik. Ternyata sangat, nasib gua sangat naas ya, habis kontrak terus, sangat menyakitkan dan sangat membingungkan untuk kedepannya ya. Gue memilih untuk berdagang, dan pada saat gue sudah mengalami hal-hal pahit tersebut, kegagalan-kegagalan di dunia industri pabrik, tetap gue juga mempunyai rasa malu pada saat gue memulai hal baru, real berdagang, berlapak ya. Itu gue maklumin, apalagi ini Bang Satrio Budi baru lulus SMK, tapi sangat memikirkan malu nih. Nah, teman kesana teman kesini, nanti kita bahas itu. Dan kita juga harus mengubah pola pikir kita. Berjualan itu hal yang positif banget ya Bang Budi. Di sisi lain positif, dan juga berdagang itu juga ibadahnya sangat sunnah banget ya Bang Budi. Karena Rasulullah juga berdagang ya. Kalau kita mengikuti Rasulullah itu kan sudah mengikuti sunnah, dan kita sebagai umatnya, dan banyak juga sunnah Rasulullah selain berdagang. Cuma ini sebagai motivasi saja bahwa Rasulullah berdagang, kalau kita berdagang juga kita kan berarti menjalankan sunnah, karena kita mengikuti junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW ya teman-teman ya. Dan berdagang juga ya wajar kalau kita masih punya malu, itu kan sebagian daripada iman teman-teman. Rasa malu itu malah akan membatasi kita teman-teman. Rasa malu, karena rasa malu itu sebagian dari iman, akan membatasi kita berjualan. Maksud gue gini, membatasi kita berjualan itu membuat kita menahan jualan yang tidak pantas gitu. Misalnya contohnya kita ingin jualan nih, jualan apa ya, kalau kita tidak punya rasa malu, kan tidak punya iman, ternyata malah jualan minuman keras, yaitu malah minuman yang dilarang lah, yang dilarang agama, mungkin kita akan lakuin kalau kita tidak punya rasa malu. Itu rasa malu yang positif menurut gua. Dan juga misalnya kita jualan angkringan, makanan sudah tidak layak makan, kita jual aja karena kita tidak punya rasa malu. Kalau kita punya rasa malu, pasti kita berpikir, aduh malu nih, bisa merusak nama jelek usaha gua kalau gua menjual makanan yang sudah tidak layak. Malu, bagus rasa malu teman-teman ya. Itu rasa malu yang positif, bagus, pertahankan. Rasa malu sebagian dari iman, seperti itu teman-teman ya. Malu, ada yang datang ke kita pacaran, tapi pacarannya tidak tahu tempatnya, berlebihan, kita tegur karena kita punya rasa malu. Wajar teman-teman, itu bagus rasa malu seperti itu. Cuma ada juga rasa malu yang merugikan kita. Contohnya kita malu
pada saat ingin berjualan. Ujungnya kita tidak berjualan, sedangkan di situ ada peluang. Misalnya Bang Budi Satrio nih, ya malu terus nih, sedangkan tempatnya strategis, punya tempat strategis, punya sendiri lagi. Itu kan suatu peluang yang jangan berlarut-larut ditunda, karena rasa malu menjadi peluang itu jadi tidak bisa dicepet-cepet digapai oleh Bang Budi Satrio. Rasa malu itu tidak peluang itu tidak dimanfaatkan gara-gara rasa malu. Terkadang kita gara-gara terlalu malu menjadikan atau tidak memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan mata kita. Itu namanya rasa malu yang menurut gua agak merugikan. Rasa malu yang agak merugikan, karena kita harus membedakan rasa malu yang positif, rasa malu yang agak merugikan. Kita wajar punya rasa malu, tapi jangan dibuang semua rasa malu itu, harus disisakan. Contohnya seperti tadi, rasa malu berjualan, jadi tidak jualan yang hal-hal yang negatif, jadi tidak menjual hal-hal yang tidak layak, jadi menaruh aturan-aturan yang bersyariat agama, kayak seperti tidak boleh membawa minuman keras ke angkringan ini, atau tidak boleh pacaran berlebihan. Ya, ini kan namanya rasa malu. Rasa malu kepada Tuhan kita, rasa malu kepada sesama manusia, warga-warga sekitar sini, menjaga nama baik itu namanya rasa malu yang positif. Tapi kalau misalnya ada peluang usaha di depan kita, terus kita memikirkan malu terus, peluang itu pergi begitu saja, itu rasa malu yang merugikan kita. Itu tidak bisa dibiarkan, teman-teman. Oke, di sini gue akan membahas 2 saja ya teman-teman, 2 poin upaya Bang Budi ini tidak malu pada saat ingin berjualan ya. Jadi kita membahas itu ya, antara rasa malu sedikit banyaknya seperti itu ya, jangan terlalu malu-malu banget. Dan kita juga harus membedakan rasa malu yang positif dan rasa malu yang merugikan kita. Jangan sampai kita rugi gara-gara terlalu malu ya teman-teman ya. Oke Bang, bagaimana nih Bang cara menghilangkan rasa malu? 2, kalau kita ingin berdagang, ingin menghilangkan rasa malu ya Bang Budi ya, Bang Budi Satrio. Pertama, saran gue ya Bang Budi cari teman Bang Budi yang berjualan. Cari teman Bang Budi berjualan, deketin, dan Bang Budi ikutlah training di situ, latihan ikut berjualan sama teman-teman Bang Budi tersebut, supaya Bang Budi terbiasa berjualan dulu di sebelum Bang Budi. Kira-kira gue malu nggak, mental gue gimana kalau jualannya menghadapi orang-orang. Jadi membiasakan menghadapi orang-orang, membiasakan mental kita. Kita ikut teman kita yang berjualan, kita biasakan diri kita berjualan, kita biasakan diri kita bertransaksi sama orang lain, berkomunikasi dengan pembeli gitu. Apabila Bang Budi ingin jualan angkringan, teman Bang Budi belum ada yang usaha angkringan, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya Bang Budi deketi orang yang nggak Bang Budi kenal, dan di situ sekitar situ ada yang jual angkringan, Bang Budi deketin, lama-lama jadi teman, lama-lama belajar dengan dia. Bang, kita membuka angkringan, cobalah kita belajar pelayanan di sini ya, nggak apa-apa lah, walaupun nggak minta bayaran lah, yang penting ilmunya ya Bang Budi ya. Kalau dia mau bayar, terima ya, nilai plus buat kita ya, hasil lah itu lumayan ya. Deketin saja tukang angkringan, Bang Budi berkawan sama dia dan bercakap-cakap, minta ilmunya, Bang, kita ingin jual angkringan, cuma kita masih nggak kuat mental, kita pengen belajar pelayanan di sini, belajar komunikasi dengan pembeli, belajar melayani pembeli, belajar yang lain-lain sebagainya ya. Dan lama-lama apabila Bang Budi sudah merasa terbiasa melayani berjualan, sudah sedikit hilang rasa malu dan keraguan-raguan Bang Budi berjualan, baru Bang Budi silakan mencobanya, terjun sendiri, buka sendiri ya Bang Budi ya. Nah, itu yang pertama. Dan ini yang kedua, hanya 1 dan 2 saja Pak teman-teman ya poinnya. Dan yang kedua, Bang Budi jangan membandingkan diri dengan orang lain, fokus dengan jalan yang kita pilih. Maksudnya gini ya, gue paham banget nih Bang Budi kan baru lulus SMK nih, baru lulus SMK pengauran. Berarti kan kalau orang lulus SMK kan biasanya lulus nih serentak berapa angkatan gitu kan. Dan teman-teman kita biasanya tuh sudah memiliki tujuan masing-masing ya. Ada yang mau kerja kantor, ada yang kuliah, mungkin ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pengusaha. Contohnya berdagang ini pengusaha juga ya teman-teman ya. Pokoknya berbagai macam profesi cita-cita yang ingin dia gapai ya. Dan Bang Budi jangan pernah membanding-bandingkan diri Bang Budi dengan
apa tujuan Bang Budi setelah lulus SMK dengan teman-teman Bang Budi. Dan jangan pernah minder ya. Apa yang kita pilih yakin bahwa itu emang kita enjoy di situ. Kita emang tujuan kita misalnya pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha. Jadi sudah, jangan membanding-bandingkan Bang Budi ya. Kalau misalnya dibanding-bandingkan misalnya, aduh, temen gue jadi manajer di pabrik, gue jadi pedagang, ya sama aja Bang Budi ya. Manajer juga digaji sama pedagang, sama pabrik itu nggak dagang. Pabrik sama Bang Budi sama, Bang Budi dagang, pabrik dagang. Hasil dagang buat gaji karyawan dan buat gaji teman Bang Budi. Misalnya ini bukan membanding-bandingkan suatu profesi ya, maksudnya supaya kita terinspirasi atau termotivasi dengan tujuan kita. Kalau kita membanding-bandingkan hanya sekedar dia berdasi kita berkolor, itu seperti ya, kalau begitu kan nggak terlalu enak ya. Kalau kita ini kan di bidang penjualan seperti gini, biar kita sangkut-sangkutin aja di bidang penjualan, kan sama-sama penjualan, pabrik juga penjualan, Bang Budi juga penjualan. Jadi teman Bang Budi misalnya manajer atau karyawan di situ digaji, sedangkan Bang Budi jualan, nggak rendah kok. PT juga, pabrik juga sama-sama jualan. Karena gue pernah tuh namanya kerja di pabrik bagian gudang. Gue persiapan untuk menyiapkan barang-barang yang mau dibawa atau mau dibeli dengan pabrik lain. Nah itu hasil daripada penjualan itu untuk gaji aku, untuk gaji gua gitu, biasanya gua karyawannya. Jadi pabrik jualan, Bang Budi jualan, nggak setara. Bang Budi sama yang punya pabrik setara, malah setara. Kalau misal disetarain, Bang Budi setaranya bukan sama temannya Bang Budi, malah sama yang punya pabriknya. Ya begitu ya. Cuma dalam artian di sini kita saling sama-sama saling membutuhkan, maupun karyawan maupun pedagang, pengusaha saling membutuhkan. Kita berjualan, yang beli karyawan. Sama juga pabrik juga nih. Supaya tidak terlalu membanding-bandingkan. Ini sama, kita tuh sebenarnya saling membutuhkan. Pabrik Honda mempunyai karyawan, ya kan? Pabrik Honda mempunyai karyawan. Bosnya punya pabrik. Pabriknya mempekerjakan karyawan nih. Ini contoh simpelnya, supaya kita saling menghargai dan kita tuh saling membutuhkan. Bos Honda punya karyawan, karyawannya digaji. Gaji karyawan tersebut dibelikan motor Honda sama karyawannya. Berarti motor karyawannya beli di mana? Beli di bos dong yang punya pabriknya. Berarti yang kerja di pabrik Honda itu adalah raja karena dia sudah membeli produk daripada bosnya tersebut, ya kan? Ya, kita saling menghargai di situ. Kita saling membutuhkan. Jangan saling merendahkan. Yang kerja di pabrik jangan merendahkan pedagang. Yang dagang jangan merendahkan pabrik. Saling membutuhkan satu sama lain, teman-teman. Yang penting dia kerja pabrik nyaman di situ, bahagia. Kita dagang nyaman di situ, bahagia. Semua yang kita lakukan bahagia, disitulah kita menjadi seseorang yang bebas, teman-teman. Seseorang yang tidak ada tekanan, teman-teman. Sebagian orang ada yang bisa diatur, sebagian orang ada yang nggak bisa diatur. Senang dengan aturan, membuat dia disiplin, oke. Ada sebagian orang yang bisa diatur, pengennya punya aturan sendiri, oke. Contohnya pengen punya aturan sendiri, jadi pengusaha, bisa diatur karena dia dengan diatur bisa disiplin, jadi karyawan. Ya, orang punya kebahagiaannya masing-masing, yang penting kita saling menghargai dan pastinya kita itu saling membutuhkan, ya saling mengucilkan, dan saling juga kita merendahkan diri sendiri atau kita minder gitu. Kita saling berhubungan ya teman-teman, seperti yang tadi gue contohkan. Perusahaan Honda punya karyawan, karyawannya beli motor Hondanya bosnya. Ada situ, berarti kan karyawannya yang kerja di situ adalah raja, membeli ada raja, ya kan? Kita juga begitu. Kita berjualan, karyawan beli produk kita, makanan kita, karena dia sibuk kerja nggak sempat makan. Saling membutuhkan satu sama lain. Yang penting kita nyaman di zona itu, kita bahagia di zona itu, saling bahagia, saling nyaman, dan kita enak ya teman-teman hidup. Jangan malu ya, kebanyakan malu nanti peluang pergi dan berlalu begitu saja. Dan juga jangan pernah ingin menghilangkan semuanya rasa malu, nanti menghilangkan berbagai cara. Ya begitu pun sama kalau kita dimanapun, maupun kita di kantor, maupun kita di jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi menteri, kalau kita menghilangkan semua rasa malu kita, semuanya bakal disahkan sama kita, aturan semua bakal disahkan. Jadi dokter nanti
malah mana gitu ngerawat karena nggak punya rasa malu ya. Misalnya jadi pengusaha juga harus banget punya rasa malu, tapi rasa malu yang positif. Jadi kita menjual hal-hal yang layak untuk dijual, masih halal untuk dijual, tidak menjual hal waduh usaha ngeblank nih, kayaknya gue harus menjual hal-hal yang asik nih ya, minuman keras ya, itu namanya rasa malunya habis. Jangan dihabisin juga rasa malunya teman-teman ya. Oke, segitu aja ya Bang Budi, pokoknya jangan malu-malu terus, nanti peluang yang ada depan mata berlalu begitu saja kan sayang ya Bang Budi ya. Langsung saja lakukan apabila Bang Budi ingin berjualan, baru lulus SMK, mantep sekali ingin berjualan ya. SMA 18-19 ya, memproses 5 tahun sudah mempunyai usaha yang lumayan apabila Bang Budi tekun, ulet dan terus belajar di bidang yang Bang Budi pilih dan fokus tidak membanding-bandingkan diri Bang Budi ya Bang Budi ya dengan orang lain. Semua saling berhubungan, semua saling membutuhkan, dan kita harus saling menghargai satu sama lain apapun profesinya. Oke, sekian dari gua Purwanto 11, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.